Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Agustiani dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang pada prosesnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang berubah menjadi sama antara komunikator dan komunikan dapat diperoleh. Selanjutnya ada 5 komponen penting dalam komunikasi menurut Thomas Leach. Yang pertama, pengirim pesan atau sender, lalu pesan yang dikirimkan atau message, bagaimana pesan tersebut dikirimkan, delivery channel atau media, penerima pesan atau receiver, yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Keterampilan dasar dalam komunikasi yang pertama membaca. Membaca bisa dari buku-buku, literatur, jurnal, atau banyak lainnya. Lalu menulis, kita dapat menulis pesan, menulis novel yang terdapat pesan di dalamnya. Lalu yang ketiga ada mendengar. Kita dapat mendengar dari radio, musik pun juga menyampaikan pesan. Lalu yang terakhir berbicara. Menurut Stephen Covey, komunikasi itu layaknya bernafas. Kita terkadang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Lalu ada 5 pondasi yang membangun komunikasi efektif. Yang pertama adalah berusaha benar-benar mengerti orang lain atau empathy communication. Lalu memenuhi komitmen atau janji. 3. Menjelaskan harapan. Yang keempat, meminta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan. Yang kelima, memperlihatkan integritas pribadi. Itu adalah 5 pondasi membangun komunikasi efektif. Selanjutnya, reach adalah rasa hormat dan saling menghargai orang lain. Pada prinsipnya, manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, maka lakukan dengan penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi. Selanjutnya, hal ini akan meningkatkan efektivitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai semua tim. Jadi reach ini adalah bagaimana kita berkomunikasi tetapi mempunyai rasa hormat dan saling menghargai. Jadi istilahnya berbicara dengan sopan santun. Lalu selanjutnya ada empati, yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu persyarat utama adalah memiliki sikap empati, yaitu kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti orang lain. Jadi istilahnya kayak misalnya ada teman yang sedang berbicara atau curhat, jadi kita seakan-akan menempatkan diri kita pada kondisi yang dihadapi orang itu, seperti masalah musibah atau apapun itu. Selanjutnya ada audible. Audible ini bermakna dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Next, selanjutnya ada care. Care berarti perhatian akan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga membuat pembicara merasa diperhatikan. Care berarti juga menyimak secara seksama apa isi pembicaraan dari lawan bicara. Next ada humble, yaitu berarti rendah hati. Prinsip kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Jadi sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan prinsip pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain dan biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki.
Kiat sukses berkomunikasi itu ada 4. Yang pertama, kenali dengan baik lawan bicaranya. Lalu, jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Yang ketiga, jangan merasa dan memperlihatkan bahwa kita itu lebih tahu daripada lawan bicara kita. Keempat, kenali betul-betul diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Dinamika tanya jawab. Yang pertama, ada penyedia atau sebagai komunikator. Nah, lalu bertanya lalu mendengar dan menanggapi. Jadi nanti komunikan ini akan mendengar komunikator yang berbicara. Nah, komunikan ini akan menanggapi atau adanya feedback, timbal balik dari komunikator. Ada atau tidaknya feedback itu tergantung komunikan tersebut, dia bisa tidak mendengarkan atau ada hambatan-hambatan yang terjadi pada saat berkomunikasi. Next, selanjutnya alasan untuk bertanya. Yang pertama, terbuka, apa penyebab kematian balita di Indonesia, dan tertutup, berapa angka kematian balita di Indonesia pada tahun 1996. Ini contohnya. Lalu teknik bertanya, yang pertama ada gantung, ada langsung, kombinasi, pantul, dan retorik. Kapan kita bertanya? Yang pertama, mengatur suatu topik bahasan, lalu meningkatkan efektivitas presentasi interaktif, menimbulkan curah pendapat atau brainstorming, lalu menunjang proses diskusi. Kunci bertanya, yang pertama itu lakukan atau lemparkan pertanyaan secara merata. Lalu gunakan teknik bertanya langsung kepada orang yang kurang perhatiannya dalam pertemuan. Ketiga, gunakan pertanyaan yang mudah pada bagian awal, kemudian naikkan tingkat kesulitan pertanyaan setelah interaksi terjalin dengan baik. Lalu tuliskan pertanyaan atau tertulis lengkap dalam rencana kegiatan. Lalu ulangi pertanyaan bila pertanyaan tidak dimengerti pilihan lain. Penyelia dapat menggunakan teknik bertanya pantul. Kunci bertanya yang itu jangan bertanya secara berurutan, misalnya dari kanan ke kiri secara berkeliling. Lalu jangan menggunakan pertanyaan yang terlalu panjang atau kompleks. Jangan menggunakan pertanyaan yang memastikan jawaban. Lalu jangan terlalu banyak menggunakan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Jangan menggunakan pertanyaan ambiguous. Lalu mendengar aktif. 3 fase mendengar. Yang pertama, atensi pada sumber suara secara fisik dan mental. Lalu paraphrasing dan interpretasi, dan menanggapi dan persuasi. Umpan balik atau tanggapan. Tekankan sisi kebaikan dan rendam kesan jawaban salah. Analisa kebaikan jawaban untuk memberikan alasan terhadap kebaikan tersebut dan tumbuhkan motivasi positif peserta. Lalu analisa kekurangan untuk memberikan alasan spesifik terhadap kekurangan tersebut. Lalu berikan komentar yang berorientasi pada jawaban, bukan berorientasi kepada orangnya. Lalu dalam menanggapi, berlakulah spesifik dan objektif, dan cobalah untuk membuat tanggapan Anda diterima secara realistik dan objektif. Ikuti pemberian umpan balik dengan perilaku mendengar yang efektif. Sesuaikan tanggapan dengan situasi yang terjadi. Yang terakhir adalah penghargaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.